Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya adalah Lailatul Fajriah. Saya JGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Haji Weni Ismakarni SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SDN Cermet 3. Apa kabar Bu Haji Weni? Alhamdulillah baik. Baik Bu Haji, kali ini saya ingin mewawancarai tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Pertama-tama, apakah Ibu pernah mengalami dilema etika ataupun bujukan moral? Pernah ada setengah tahun yang lalu. Jadi memang itu permasalahan dari salah satu guru, juga dengan wali murid yang terjadi di sini. Begitu. Kemudian bisa Ibu ceritakan apa itu termasuk ke dalam dilema etika ataukah bujukan moral? Itu termasuk dilema etika. Dilema etika. Kemudian untuk kasusnya sendiri bagaimana? Jadi seperti ini, anak itu termasuk inklusi. Begitu. Jadi memang di satu sisi satu gurunya itu, karena memang kalau anak inklusi itu karena tidak kurang biasa begitu lancar dalam membaca, maksud gurunya itu biar tidak mubadir lah untuk LKS itu, tidak disarankan untuk segitu itu. Tapi menurut si wali murid itu ada perbedaan begitu. Jadi walaupun anaknya seperti itu, wali murid tetap membeli. Jadi sistemnya keadilan. Iya, ya karena memang sedikit, intinya mungkin ya miscommunication ya. Ya akhirnya saya cari untuk hal-hal yang perlu dipelajari, dan dari kanan kiri juga kenapa sampai seperti itu, sampai besar lah. Jadi memang si anak yang jadi harus untuk sekolah, karena di sekolah anak itu ya namanya anak-anak kan kadang dibully. Iya. Jadi memang dia itu jadi ke sekolah itu males, sehingga sampai diantarkan ke orang tuanya ke sekolah itu, dan orang tuanya sampai juga ditunggu di sekolah itu agar tidak diganggu. Tapi ya namanya anak kadang seperti itu. Untuk kasus ini sendiri, mohon maaf, anaknya ini ke dalam bentuk ABK yang seperti apa? Slow learner. Oh begitu, jadi ada keterlambatan dalam berpikir ketika memperoleh materi seperti itu. Baik, kemudian bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apakah kasus ini termasuk ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral? Karena saya lihat dari segi guru, dia sebetulnya bukan untuk menjatuhkan, cuma mungkin untuk meringankan. Jadi orang tua biar tidak kadung banyak biaya, terus nanti takutnya ada kata-kata kadung beli tidak diisi gitu. Nah, sedangkan untuk anak itu untuk menulis saja masih perlu didikte, sedangkan posisi dia ada di kelas 3. Jadi memang butuh waktu khusus dan butuh pendampingan. Sedangkan kalau di SD kan juga untuk seperti itu, apalagi di sini belum termasuk SD inklusi. Iya. Jadi memang kesulitan seperti itu.
Dan untuk pemberian waktu khusus itu juga mungkin hanya sebatas waktu istirahat. Saya rasa pun itu juga kurang dan kurang maksimal ya. Sehingga memang dari segi guru kalau saya lihat bukan hal yang keliru gitu loh. Ya memang udah baik juga untuk membedakan, tapi kan memikirkan di sini kan memang ekonominya di bawah rata-rata. Jadi memang keuangan memang sangat ini ya. Ya kalau dari segi orang tua ya juga memang mungkin takut anaknya itu minder kok itu dikasih LKS saya, sedangkan anaknya tidak begitu. Jadi memang sama-sama ada segi, dinyatakan memang kalau dilihat itu benar ya memang benar itu sama-sama benar. Baik Ibu, kemudian bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama pada kasus anak yang termasuk ke dalam disabilitas ya Bu, karena anak itu tidak bisa menerima materi, sehingga bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Waktu itu cara yang saya ambil memang Mbak, dari kasus itu saya memang adakan pendekatan ya. Saya dekati gurunya, saya ajak ngomong juga dari segi wali murid, terus saya kumpulkan. Jadi permasalahan yang ada itu saya selesaikan dengan duduk bersama agar tidak terjadi miscommunication ya. Dari guru itu bagaimana kemauannya, dari wali murid bagaimana, sehingga ada titik temu sehingga bisa terselesaikan masalah itu. Baik, kemudian dari keputusan yang sudah Ibu ambil tentunya ada langkah-langkah ya Bu, langkah-langkah ataupun prosedur. Kira-kira langkah-langkah seperti apa mungkin bisa Ibu ceritakan selama ini? Kalau saya ya awalnya saya identifikasi ya permasalahannya ini apa. Terus saya juga mengumpulkan informasi dari segala pihak, baik itu dari anak-anak, dari guru tersebut, dari wali murid, dari lingkungannya. Kira-kira permasalahan itu timbulnya dari faktor apa saja. Setelah itu saya analisa dari informasi-informasi yang saya dapatkan itu apakah itu benar atau tidak. Kalau memang sudah benar, lalu saya putuskan kira-kira langkah apa yang harus saya kerjakan, saya perbuat. Setelah itu baru saya ambil keputusan untuk jalan yang terbaiknya. Berarti di sini Ibu tidak serta-merta langsung mengambil keputusan ya, Ibu juga menginvestigasi kira-kira apakah permasalahan ini yang terjadi, apakah ada yang salah ataukah yang benar. Kemudian baru Ibu mengadakan sebuah pertemuan antara wali murid dengan gurunya juga, baru Ibu berani untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Baik, selanjutnya ya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap yang paling efektif ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Kalau menurut saya lebih senang untuk duduk bersama. Jadi musyawarah, sehingga kita bisa menentukan kata mufakatnya. Tidak hanya dari satu pihak, tapi dari beberapa pihak. Dan tentunya hal itu tidak akan menimbulkan efek atau masalah yang berkelanjutan. Kalau sudah dari dua belah pihak, dari beberapa pihak itu sudah mencapai kepuasan, tentunya tidak akan ada konflik-konflik berikutnya. Berarti untuk Bu Haji Weni selama menjabat sebagai kepala sekolah, apapun masalahnya Bu Haji selalu membicarakan dengan beberapa pihak untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi tidak serta-merta Bu Haji langsung keputusannya seperti ini, harus mengikuti saya seperti ini. Tetapi Bu Haji tetap mengadakan musyawarah sehingga mendapatkan sebuah titik. Baik, selanjutnya ya Bu, adakah tantangan ketika Bu Haji sedang mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema ITK? Ya tentunya itu memang tantangan yang sangat saya rasakan ya, karena memang dari dua belah pihak itu sama-sama benar.
kalaulah nanti ada titik temu, ya itu alhamdulillah ya Mbak. Tapi susahnya seperti kemarin, dari kasus yang kemarin itu tidak ada titik temu. Jadi sama-sama kekeh, sama-sama keras dengan pendiriannya. Dari pendekatan, dari musyawarah yang ada itu sama-sama tidak mau mengalah. Itu tantangan yang paling berat. Jadi kita harus merubah pandangan orang, pandangan satu sisi dengan sisi yang berikutnya untuk menyamakan persepsi. Itu yang paling sulit. Di situ ya berarti letak kesulitannya, Iya. tantangannya. Kemudian apakah ibu ketika mengambil sebuah keputusan ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah? Misal ibu itu, wah keputusan ini tidak bisa serta-merta langsung kita ambil dalam jangka waktu 2 hari 3 hari. Saya harus berpikir, saya harus mengadakan pertemuan dengan wali murid kemudian atau bagaimana? Kalau untuk menyelesaikan masalah, saya rasa tidak ada jadwal tertentu. Misalnya permasalahan itu kan yang timbul kadang tidak sama. Iya. Jadi kita lihat permasalahan itu mendesak atau tidak. Kalau memang harus diselesaikan hari itu, ya memang harus gerak cepat. Tapi kalau memang masih butuh semacam observasi, pendekatan, itu kan ya namanya merubah pandangan seseorang itu tidak bisa serta-merta. Jadi memang kita butuh pendekatan khusus. Jadi kita tidak bisa membuat planning lah ya. Ini orang ini akan berubah dalam sekian hari, tidak bisa. Jadi memang butuh waktu untuk yang seperti itu. Ya, baik. Kemudian adakah bantuan dari seseorang ataupun faktor-faktor lain ketika Ibu Haji sedang mengambil sebuah keputusan? Kalau bantuan itu, bantuannya adalah kesadaran. Sebetulnya bantuan itu berasal dari permasalahan itu sendiri, Pak. Jadi orang-orang yang terkait di dalamnya itu yang sebetulnya membantu dari pengambilan keputusannya. Jadi orang itu mau tidak diajak untuk mengikuti alur yang kita rencanakan agar tercapai sebuah keputusan. Kalau dia bisa disentuh, bisa anggaplah bisa diarahkan untuk ke arah yang mufakat, yang untuk mencapai suatu keputusan, berarti itu sudah sangat membantu kita untuk mengambil keputusan. Tapi kalau orang ini tidak begitu mau diajak untuk mencapai mufakat, itu yang agak susah. Berarti Justru orang-orang itu sendiri yang terlibat dalam sebuah kasus yang tentunya membantu Bu Haji dalam mengambil sebuah keputusan. Karena memang kita mengambil keputusan dari hasil yang kita kumpulkan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau mereka tidak mau jujur, tidak mau bicara apa adanya, itu akan mempersulit kita. Tapi kalau mereka mau jujur, mau legowo dalam mengatasi permasalahan itu akan sangat membantu untuk mengambil keputusan secara cepat. Baik, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi justru kita itu dibantu oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Iya. Baik, untuk selanjutnya, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman dalam Ibu mengambil sebuah keputusan? Sebetulnya satu ya Mbak. Jadi kita dalam bertindak, dalam berbicara, tidak bisa kita memandang dari satu sisi. Kita harus berjalan, berpikir, dan bertindak itu dengan beberapa sisi. Karena kita hidup di masyarakat yang majemuk.
yang pemikirannya berbeda, baik itu dari tingkat pendidikannya, baik latar belakangnya, lingkungannya, juga cara pandangnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita harus juga memikirkan dari beberapa sisi dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita dan untuk semua. Baik, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ibu merupakan salah satu teladan juga bagi saya, seorang pemimpin wanita, kepala sekolah wanita yang ada di Kecamatan Sungai ini. Sehat selalu Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajia, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya tidak sendiri lagi. Saya ditemani oleh kepala sekolah saya, yaitu Bapak Muhammad Zainuddin Trias Juni, SPD. Beliau adalah kepala sekolah di UPTD SPF SDN Ramban Kulon 3. Apa kabar Bapak Zainuddin? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, di sini saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk menanyakan langsung ke atasan saya. Karena Bapak sebagai pemimpin lembaga di mana tentang materi dilema etika dan juga rujukan moral. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih Bapak. Baik ya Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika ataupun rujukan moral? Pernah Bisa diceritakan? saya alami, yaitu tentang siswa saya Ya. kelas 6, siswanya kelas 6, dia melakukan kebohongan dengan mencukur rambutnya, dan dia bilang kepada orang tuanya bahwa itu yang melakukan adalah guru, padahal itu yang melakukan anaknya sendiri, sehingga dia menceritakan kebohongan kepada orang tuanya, sehingga terjadi kesalahpahaman antara orang tua siswa dengan pihak sekolah, dengan wali, khususnya wali muridnya sendiri. Itu yang pernah terjadi di sekolah. Baik, berarti ini adalah sebuah kasus di mana sama-sama benar ya Bapak, dari wali kelasnya tidak merasa mencukur rambut si anak, kemudian orang tuanya juga, orang tuanya karena mendengar aduan dari si anak sendiri bahwa dicukur oleh gurunya, padahal gurunya tidak begitu. Jadi kasusnya sama-sama benar. Sama-sama benar. Baik, selanjutnya ya Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi bagaimana cara Bapak untuk membedakan apakah ini termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Gitu, Pak. Yang pertama saya lakukan adalah saya tidak langsung menegur anak tersebut, tapi saya menggalang informasi dahulu. Ya. Saya menginterogasi wali kelas 6. Saya juga minta keterangan, menginterogasi atau ke rumah wali murid minta keterangan itu. Gitu. Sehingga di situ saya itu mengadakan kecocokan. Apakah betul yang diomongkan anak ini kepada orang tuanya sehingga mengakibatkan hal kesalahpahaman itu, maka itu saya menginformasikan, saya menanyakan kepada wali murid dan kepada guru, sehingga di situ akan mungkin nanti terjadi kejutan. Jadi saya tidak menegur langsung kepada anak itu. Jadi Bapak ketika ada kasus tersebut sudah merasa bahwa si ibu ini benar, kemudian wali kelas juga benar. Betul. Baik, selanjutnya Bapak, bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus dilema etika yang dialami barusan, yaitu ketika anak mencukur rambutnya? Langkah pertama yaitu awal-awal itu saya menghimpun data dulu atau pertanyaan dulu pada wali kelas. Saya juga menghimpun dulu pertanyaan atau data dari wali murid. Sudah itu saya kumpulkan bersama di mana letak kesalahannya, sehingga titik kebenaran itu ada, sehingga untuk antara pihak orang tua dengan
pihak sekolah tidak timbul saling menyalahkan. Begitu. Ya. Sesudah itu saya menginterogasi anak tersebut, apakah betul apa yang telah dilakukan oleh guru sehingga apa yang dilakukan kepada orang tuanya nanti akan menemukan titik temunya, mana yang salah atau mana yang benar. Terutama di sini masalahnya sama pihak anak ini menyatakan bahwa kepada orang tuanya pihak sekolah yang salah, sedangkan pihak sekolah tidak merasakan untuk membuat kesalahan. Jadi itu langkah-langkah yang seperti itu. Sehingga kalau sudah terjadi pertemuan dari siswa, dari wali murid dan guru, maka nanti akan ada titik temu di situ. Ya. Di mana kebenarannya sebenarnya? Mungkin itu yang salah. Berarti ini benar-benar kasus yang cukup dilema ya Bapak, karena dari sekolah juga tidak merasa mencukur anak tersebut, namun si ibu melaporkan bahwa anak tersebut dicukur oleh pihak sekolah. Benar-benar sangat dilema. Selanjutnya Bapak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Mungkin langkah-langkah itu yaitu adalah komunikasi. Baik komunikasi saya sebagai pimpinan pihak guru, ya. Komunikasi saya sebagai pimpinan dengan pihak wali murid. Mungkin dengan komunikasi itu sehingga akan terjalin kerjasama, ya. Baik antara pihak sekolah, baik dengan pihak wali murid, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi tidak akan timbul seperti kasus seperti ini, tidak saling menyalahkan. Mungkin dengan komunikasi itu pihak sekolah jika ada kekurangan atau dia mohon apa yang bisa disampaikan wali murid sebagai bentuk sekolah untuk lebih maju lagi atau lebih aktif lagi, seperti itu mungkin bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian Bapak, adakah tantangan ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Ada tidak tantangannya? Saya kira ada tantangan, karena kadang kalau mengambil keputusan itu kadang dilemanya itu tidak selalu baik. Apa yang saya lakukan untuk melakukan tidak selalu baik, tidak pas 100% itu benar. Kadang ada yang menerima, kadang ada yang menolak. Mungkin itu tantangan dari saya. Tapi semaksimal mungkin saya sebagai pimpinan bisa berbuat seadil-adilnya biar tidak terjadi kesalahpahaman di situ. Misalkan antara sendiri atau anak atau dengan murid, sehingga tidak timbul ketimpangan. Maka dari itu saya itu berkomunikasi untuk memutuskan sesuatu paling tidak adil di mata anak buah saya atau rekan-rekan teman-teman guru saya, juga bisa dikatakan adil untuk siswa dan khususnya wali murid sebagai teamwork kerjasama untuk memajukan sekolah. Mungkin seperti itu. Ya, karena memang sebagai seorang pemimpin itu adalah beban yang sangat berat ya Bapak. Sehingga ketika mengambil keputusan kita tidak bisa serta-merta langsung sepihak dari diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus selalu berkomunikasi, baik itu kepada rekan guru, kemudian kepada wali murid, serta siswa juga bisa kita libatkan juga. Baik, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal khusus ketika Bapak menyelesaikan sebuah permasalahan dilema etika? Jadwal khusus sih tidak, tapi paling tidak saya itu tetap selalu berkomunikasi, bisa satu bulan, bisa 1 kali atau 2 kali. Karena di sekolah itu kompleks permasalahan, khususnya kita dengan siswa atau berpikir dengan siswa atau kita dengan murid atau dengan jadi semungkin kita perlu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan secara periode. Mungkin ya memang nggak sesering itu, tapi paling tidak kita mengevaluasi atau setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali
tindakan apa yang sekiranya bisa mengakibatkan antara guru, siswa atau kita dengan wali murid, mungkin itu. Jadi dengan komunikasi itu, jadi kita bisa mengulas berikutnya yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tambahi, mungkin itu. Jadi memang tidak sering mungkin, tapi sering. Kalau tidak sebulan itu bisa minimal 2 kali, maksudnya 2 kali, 1-2 kali, mungkin itu. Jadi tidak terjadwal ya Pak, karena Ya. kan memang kasus itu kadang ada, kadang tidak ya Pak, karena ini biasanya datangnya mendadak dan tidak terduga oleh kita. Baik, selanjutnya Bapak, adakah bantuan dari seseorang atau faktor-faktor yang lain yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Kadang perlu memang saya itu kalau memutuskan secara segera, kadang tidak bisa memikirkan itu, jadi perlu memang bantuan. Tapi paling tidak sebelum saya memutuskan itu hal-hal yang ini, tapi paling tidak saya sudah mengumpulkan teman-teman. Paling tidak apakah yang saya lakukan itu bisa diterima atau enggak. Karena kadang memang ada keputusan yang untuk pihak saya pribadi sebagai pimpinan harus memutuskan langsung, secara langsung, atau kadang memutuskan kita perlu pertimbangan. Iya. Jadi memang seperti itu. Jadi saya itu kalau misalkan berkaitan dengan mungkin luas jangkauannya, itu mungkin saya perlu pertimbangan. Tapi kalau memang cakupannya itu untuk saya dan teman-teman, mungkin saya bisa sewaktu-waktu langsung memutuskan begitu. Tapi kalau jangkauannya lebih luas, saya mungkin masih butuh bantuan, karena kemungkinan apa yang saya putuskan itu belum tentu juga mengakibatkan semua pihak yang ada di situ menerima seperti itu. Ya, berarti dari Bapak sendiri, Bapak bukanlah seorang yang otoriter ya Pak, Betul. terhadap kepemimpinan. Jadi segala macam apapun selalu dikomunikasikan di bawah. Terakhir ya Bapak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Paling tidak itu saya selalu berbicara kepada teman-teman, jangan anggap saya itu sebagai pimpinan kalian. Jangan anggap mentang-mentang saya itu Pak sekolah, saya harus begini tidak. Jadi anggap saya itu rekan kerja kalian. Seperti itu. Kenapa? Dengan menganggap seperti itu, komunikasi kita itu tidak ada jarak, tapi tetap menghargai saya sebagainya, tapi secara komunikasi kita tidak ada jarak. Jadi saya selalu bilang kepada tim kita di sekolah, jadi jangan anggap saya pimpinan, tapi anggap saya rekan kerja kalian. Saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa bantuan rekan-rekan semua. Tidak ada manusia itu yang sempurna, pasti butuh uluran atau bantuan seseorang atau teman-teman. Mungkin itu. Sangat super sekali Bapak. Bapak adalah salah satu pemimpin yang menjadi teladan juga bagi saya dan juga bagi bawahan-bawahan yang lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.